namaku jadi NSW underscore Emily gitu ya. Jadi state underscore nama teman-teman semua gitu. Makasih teman-teman semua. Oke. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang untuk teman-teman yang masih di Indonesia ya, di Jakarta dan sekitarnya. Dan selamat sore nih buat teman-teman yang mungkin sudah sampai di Australia. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga sehat untuk mengikuti acara hari ini. Before we start the event, I would like to welcome everyone. Selamat datang di acara Easy Aussie Moving 101, your ultimate guide to starting university life in Australia. Karena I know it could be quite overwhelming untuk start a new life di tempat yang baru ya. So, acara ini itu tujuannya itu bakal ngasih wawasan buat teman-teman semua yang akan melanjutkan studinya di Australia, mulai dari do's and don'ts selama persiapan, terus nanti juga bakal tahu tentang cara cari akomodasi, pemahaman tentang OSHC, sampai juga informasi buat teman-teman di sini yang akan bawa keluarganya ke Australia. Oh, sebelumnya juga aku mau kenalan, nama aku Emily Dwi Andrini, teman-teman bisa panggil aku Emily. Sekarang itu aku lagi ngambil S2 di University of New South Wales di Sydney. Salam kenal semuanya. Hari ini acaranya akan dipandu sama aku. Oke, selanjutnya kita bakal menyanyikan Indonesia Raya. Jadi boleh em, videonya silahkan dinyalakan. Selesai, terima kasih semuanya. Oke, selanjutnya akan ada sambutan terlebih dahulu oleh Prof. Yuli Rahmawati selaku Atase Pendidikan dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Canberra. Jadi untuk Bu Yuli kami persilahkan. Terima kasih. Suara saya terdengar Mbak Emily? Terdengar Ibu jelas. Ya, Silakan. karena sedang pertemuan alumni Canberra ya di sini. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Emily atas kesempatannya. Terima kasih undangannya kepada PPI Australia ya, yang terhormat Ketua PPI Australia dan Wildan ya, dan beberapa Ketua PPI negara bagian dan juga para pengurus PPI. Salam kenal, saya adalah Atase Pendidikan dan Kebudayaan Yuli Rahmawati yang akan menggantikan
Prof. Najib ya, yang kebetulan pada hari ini saya masih berada di Jakarta. Mudah-mudahan bulan Maret sudah bisa berangkat ke Canberra. Nah, kemudian yang saya hormati juga seluruh pengurus ya dari PPI, dari para panitia dan juga narasumber khususnya Mbak Nurul Hidayah dan Mbak Hansa Putri Kirana ya, dan juga seluruh partisipan yang sedang persiapan yang menuju kuliah di Australia. Kebetulan saya juga adalah alumni Australia dari postgraduate diploma, master sampai S3 dari PhD dan kebetulan memperoleh beasiswa Australian Awards dan juga ada Australian Research Council ya. Jadi alhamdulillah dapat mendapat pendanaan dari pemerintah Australia. Jadi welcome to the community ya. Jadi kita sama-sama mungkin ke depan juga akan sama-sama sharing pengalaman sebagai mahasiswa ataupun tadi nanti ke depannya akan menjadi alumni. Pertama-tama sebuah rasa syukur saya bisa berada di sini untuk bertemu para partisipan sekalian dan bersilaturahim dengan para PPI di Australia dan saya sangat mengapresiasi kegiatan ini ya karena pada dasarnya ketika kita memiliki kesempatan kuliah di Australia sebagai salah satu negara yang memang sistem pendidikannya direkognisi secara internasional dan kemudian juga banyak sekali mahasiswa Indonesia yang ada di Australia, baik dengan biaya sendiri maupun dengan beasiswa. Nah, mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal terkait persiapan keberangkatan ya, karena saya yakin pemberangkatan ini adalah salah satu bentuk juga persiapan untuk menghadapi shock culture, bukan hanya budaya dalam konteks kita interaksi pribadi maupun sosial, tapi juga adalah culture akademik. Jadi mungkin yang pertama yang saya highlight adalah culture akademik ketika saya kebetulan S1-nya di Indonesia begitu ya. Dan kemudian ketika postgraduate, master sampai PhD di Australia, saya sangat menghadapi budaya akademik yang shiftingnya luar biasa. Jadi bagaimana belajar mandiri, kemudian akhirnya distimulasi berpikir kritis ya. Jadi kita bisa diberikan penugasan analisis jurnal, analisis konteks, ataupun kalau bidang sains ada di lab gitu ya, melakukan beberapa research. Nah, jadi budaya akademik itu siap diantisipasi karena memang mungkin shifting kita yang biasanya mungkin passive learners gitu ya, kemudian harus aktif gitu dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua yang harus di-highlight adalah juga shifting budaya gitu ya. Karena memang kita sadari kita memiliki budaya yang berbeda, tapi kalau di Australia kondisinya masih banyak teman-teman kita di sini ada kakak-kakaknya akan sharing ya. Jadi bagaimana budaya kita kemudian berinteraksi dengan budaya Indonesia. Nah, cross culture ini yang harus kita antisipasi dan mudah-mudahan tidak menghambat gitu ya tujuan utama kita untuk menyelesaikan studi begitu. Nah, yang ketiga adalah shifting masalah personal ya, yang memang mungkinnya setiap individu itu punya permasalahan masing-masing. Kebetulan ketika saya postgraduate sampai PhD itu, saya sudah menikah begitu ya. Jadi waktu itu harus ada suami, kemudian saya melahirkan satu anak ketika master degree, kemudian satu anak ketika PhD gitu ya. Jadi tantangannya kuliah juga, kemudian ada anak melahirkan juga, kemudian juga ada anak yang memang harus saya urus juga keluarganya. Jadi masa-masa itu adalah masa-masa perjuangan gitu ya. Masa-masa perjuangan yang saya pikir sangat luar biasa. Nah, setiap orang itu punya hambatannya masing-masing. Saya yakin ketika kalian terpilih menjadi penerima beasiswa ataupun bukan beasiswa tapi memiliki kesempatan kuliah di Australia, itu adalah peluang gitu ya, peluang bahwa kalian juga memiliki kekuatan untuk menyelesaikan ya tadi ya permasalahan dan tantangan tersebut. Jadi yang terakhir saya pikir sebagai duta bangsa kalian juga tidak hanya membawa sebagai pribadi ya, tapi membawa nama baik Indonesia sehingga duta-duta ini memiliki kesempatan yang baik ya untuk membangun hubungan baik antara Indonesia dan Australia. Dan PPIA ini adalah sebuah wadah yang sangat berharga ya untuk saling mendukung, sharing pengalaman, kemudian mempererat persaudaraan ya khususnya antar mahasiswa yang Indonesia yang ada di Australia. Dan saya selaku atas pendidikan dan kebudayaan selalu komitmen untuk memberikan dukungan ya karena itu adalah salah satu
tugas saya ya memberi dukungan kepada para mahasiswa di Indonesia, baik hal akademik, kebudayaan, maupun hal yang sifatnya mungkin promosi bahasa Indonesia dan sebagainya begitu. Jadi mudah-mudahan komunikasi kita terus berjalan. Kemudian jika ada hal-hal yang dapat kami support dari KBRI Canberra gitu, dipersilakan untuk menyampaikan kepada kami. Dan akhir kata sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para mahasiswa yang akan berangkat ke Australia dan terima kasih kepada PPIA yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga perjalanan studi semuanya berjalan dengan lancar ya dan bisa membawa manfaat buat untuk diri sendiri, keluarga maupun bangsa. Sukses dan jadilah kebanggaan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Mbak Emily. Makasih banyak Bu Yuli atas sambutannya. Jadi itu ya teman-teman dikasih pesan dari Bu Yuli untuk mengatasi shock culture-nya ya. Dari secara culture, secara personal life, bahkan secara akademik gitu. Makasih banyak Bu Yuli ya. Selan Saya izin live ya. Iya, Eh, silahkan Ibu. Salam Terima kasih kenal banyak waktunya. Mas Wildan dan Mas Wildan semuanya ya, para ketua PPIA. Mas Wildan mudah-mudahan kita nanti ini ya bisa bertemu secara khusus ya untuk PPIA dengan saya gitu. Mungkin ada Siap, hal. dijadwalkan nanti, Bu. Terima kasih. Ya. Mungkin bisa foto dulu kali. Oh ya, siap. Oh bisa, Silakan. silakan. Oke, udah siap ya Mbak Farah untuk fotonya. Oke, saya aba-aba ya. Satu, dua, tiga. Oke, boleh sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, makasih banyak Bu Yuli. Makasih Ya, Mbak Farah. terima Terima kasih. kasih banyak Ternyata Ibu Yuli. baik. Ternyata banyak nama Wildan ya di PPIA ya. Iya. Saya juga bingung ini, Bu. Iya. Pasaran kenapa namanya? Ada syaratnya PPIA harus Wildan namanya. Oke, Aduh. terima kasih semua ya. Sukses ya. Ya, terima kasih Mbak Nurul ya, dan Mas saya terima kasih. Terima kasih, Bu. Makasih Bu. Oke, oke selanjutnya apa nih tadi? Oh iya, selanjutnya teman-teman bakal ada sambutan juga nih dari Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia atau PPIA yaitu Mas Wildan Ali yang sudah dipin juga ya. Em, Waktu dan tempatnya saya persilakan Mas Wildan silakan. Ya, terima kasih, moderator. I begin today by acknowledging the traditional custodian owner of the land on which some of us meet today, and pay my respect to their elder past and present, and I extend that respect to the Aboriginal and Torres Strait Islander. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Prof. Yuli Rahmawati selaku Adikbud KBRI Canberra. Yang terhormat para speaker, Ibu Kansa Putri Kirana dan Ibu Nurul Hidayah. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, para pengurus PPI Australia, ketua-ketua dan pengurus PPI di cabang dan ranting, dan seluruh peserta pre-departure briefing yang saya banggakan. Rekan-rekan semua, melanjutkan studi di luar negeri bukan hanya sekedar perjalanan akademik, tetapi juga kesempatan untuk tumbuh sebagai individu yang lebih mandiri, terbuka, dan memiliki wawasan global. Kalian akan membawa nama Indonesia ke lingkungan internasional, seperti yang Prof. Yuli Rahmawati katakan sebelumnya. Dan secara tidak langsung, saya suka bilang kalau kita semua, para pelajar, adalah mini ambassador. Walaupun kita nggak punya official title seperti Pak Dubes ya, tetapi kita adalah mini ambassador. Sekaligus kita akan menyerap semua ilmu dan pengalaman yang kelak bisa kalian kontribusikan untuk negeri kita tercinta, yaitu Indonesia. Tentu akan ada tantangan di depan, mulai dari adaptasi budaya, sistem pendidikan, hingga membangun jaringan sosial yang baru. Namun, ingatlah bahwa kalian tidak sendiri ya kawan-kawan. Ada banyak komunitas mahasiswa Indonesia di luar negeri, termasuk PPI Australia, yang di setiap negara bagian, bahkan kampus ada PPI-nya masing-masing.
yang siap mendukung dan menjadi rumah kedua bagi kalian. Saya berharap melalui sesi ini, kalian dapat memperoleh bekal yang cukup untuk menghadapi perjalanan baru ini dengan penuh semangat dan percaya diri. Jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi agar ketika kita tiba di negara bagian tujuan, kalian siap menghadapi tantangan dan meraih kesempatan sebaik mungkin. Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh peserta. Semoga perjalanan ini membawa manfaat besar dan menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih cerah. Jangan lupa untuk selalu menjaga nama baik Indonesia, tetap semangat, dan jadilah agen perubahan yang positif. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Wildan untuk sambutannya. Um, Oke, selanjutnya kita bakal ada event overview. Jadi selama 1,5 jam ke depan ini kita bakal ngapain aja. So first things first, kita bakal kenalan sama speakers kita dan kita juga bakal dengerin pemaparan dari Mbak Nurul sama Mbak Kansa juga. And then we're gonna have a photo session sama speakers. Terus juga kita bakal ada Q&A with state representative. Jadi di sini teman-teman semua kan sudah punya tujuan universitas masing-masing ya, yang berada di state tersendiri itu. Nah, nanti teman-teman bakal mendapatkan kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang mungkin masih kurang jelas atau hal-hal mungkin yang lebih personal lagi tentang pindah dari Indonesia dan melanjutkan studi ke Australia gitu. Nanti akan dibagi per breakout room per state-nya gitu ya teman-teman. Yang terakhir bakal ada additional information dari kita dan juga akan closing seperti itu. Okay, so without further ado, I would like to introduce our brilliant speakers yang teman-teman semua juga udah pengen tahu ya, karena juga udah lihat di posternya juga. So, our speakers for today itu yang pertama ada Mbak Kansa Putri Kirana. Beliau ini merupakan lagi ngambil S1 Komunikasi di University of Queensland dan beliau juga CEO dari Artsy Group. Mbak Kansa ini nanti bakal ngejelasin tentang departure sama student life gitu. Salam kenal Mbak Kansa. Semoga Halo, sehat ya. salam kenal Emily. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Terus yang kedua itu nanti bakal ada Mbak Nurul Hidayah. Mbak Nurul ini PhD candidate in Education di Monash University di Victoria. Nanti Mbak Nurul bakal ngejelasin tentang housing tips, terus tentang healthcare, dan yang terakhir tentang family matters gitu. Halo, salam kenal Mbak Nurul. Halo Apa kabar? semuanya, salam kenal. Semoga sehat ya Mbak Nurul ya. Ya, Alhamdulillah. Oke, jadi yang pertama itu bakal Mbak Kansa. So without further ado, I'm giving the time and place to you. Silakan Mbak. Alright, thank you so much Emily. Mungkin aku mau pengen bilang selamat siang semuanya. Thank you so much for joining this session. Semoga dari yang apa akan aku sampaikan di presentasi aku bisa benar-benar bermanfaat untuk masa studi kalian berikutnya. Mungkin aku izin perkenalkan diri, nama aku Kansa Putri Kirana, biasa dipanggil Kansa, dan sekarang sedang berkuliah untuk Bachelor of Communication di University of Queensland. Mungkin boleh dilanjut. Sebelum itu aku pengen bilang welcome to Australia. Aku berharap kalian bisa have the best time of your life di sini dan juga bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya gitu ilmu. Mungkin akan ada beberapa hal yang perlu kalian setting gitu sebelum kalian hadir di sana. Dan dari situ mungkin boleh next. Kita akan membahas tentang 4 poin, yaitu mulai dari pre-departure, lalu ada juga first things first, kira-kira apa aja sih hal yang perlu kalian siapkan ketika kalian datang gitu, mulai dari inspeksi dan segala macamnya, terus juga gimana sih caranya untuk survive dan thrive as a student di Australia, dan yang terakhir mungkin aku pengen kasih sedikit tips tentang living cost biar hemat. Oke, boleh dilanjut. Nah, yang pertama, pre-departure, kira-kira apa aja sih yang paling penting untuk kalian bawa gitu? Yang paling penting tentunya important documents,
paspor harus dicek untuk expired date-nya, terus buat visa, confirmation of enrollment, dan juga untuk asuransi yang mungkin bakal dilanjut oleh Mbak Nurul nanti. Terus juga menurut aku penting banget ketika kalian selama flight itu at least kalian punya cash yang cukup in your pocket. Mungkin kalian juga bisa coba dengan aplikasi seperti Wise atau Revolut untuk kurs yang lebih murah. Dan selama long flight itu penting juga untuk prepare dari personal needs. Mungkin nanti juga perlu transit kayak peralatan mandi, pakaian, dan juga ada one thing yang menurut aku paling penting untuk dibawa itu adalah adaptor dari Australia yang mungkin kalian bisa cek itu tuh ada spesifik bentuknya juga. Oke, boleh di next. Dan untuk hal yang wajib dideclare itu adalah makanan yang berbahan daging seperti telur, susu, madu. Mungkin better untuk gak dibawa ya, karena di sana pasti banyak untuk dibeli. Lalu juga kalau misal kalian bawa uang lebih dari 10.000 Australian dollar, itu harus dilaporkan. Karena nanti bisa jadi kena bea cukai. Dan juga untuk rokok itu maksimal 50 batang, karena kalau tidak bisa kena pajak tambahan. Oh iya, mungkin maaf juga sebelumnya buat teman-teman panitia, aku mau minta tolong buat share screen mungkin dari version PPT aku yang paling baru ya. Maaf banget ya teman-teman. Boleh dibantu nih dari teman-teman operatornya. Mungkin di refresh. Sorry banget. Oke, kira-kira udah aman belum nih? Tunggu sebentar ya, undangan saya. Aman aja. Aman, Mbak, tenang. Mungkin lagi di refresh sebentar. Oke, siap. Mungkin dari apa namanya, kayak daging-daging gitu, kalau misalnya bawa abon gitu nggak boleh ya, Mbak? Sebenarnya kalau misalnya buat abon itu yang penting perlu di-declare sih. Dan Hmm. kalau misalnya teman-teman penasaran juga, karena dari Australian Border Force ini cukup strict gitu ya. Jadi nanti aku tuh bakal kasih lihat, mereka tuh udah list down beberapa hal yang paling sering em, salah gitu, kayak paling sering dibawa sama teman-teman. Oke, nah ini buat don'ts-nya. Jangan bawa makanan fresh kayak yang tadi aku sebutin. Terus aku saranin juga mungkin jangan overpack juga, karena waktu kemarin tuh sejujurnya aku ngelebihin batas dari maksimum kilogramsnya. Tapi untung karena aku grup jadi masih dibiarin. Dan menurut aku sebenarnya kalau buat pakaian dan kebutuhan tuh masih bisa banget dibeli di Australia. Apalagi buat pakaian tuh kalian bisa juga cari alternatif kayak thrifting dan yang lainnya, biar harganya tuh nggak terlalu beda gitu sama kalau beli di Indonesia. Dan ada juga one thing yang perlu kalian note, yaitu incoming passenger card untuk deklarasi barang-barang yang perlu dideklarasiin gitu. Nanti aku bakal kasih contohnya juga. Terus jangan bawa obat yang jumlahnya besar tanpa misal ada label atau surat dokter. Dan penting juga untuk kalian tuh pahamin gitu zona waktu dan cuaca dari state yang kalian datengin. And then ini yang penting buat diisi yaitu declaration card. Jadi kalau misalnya kalian mau sampai nanti sebelum departure, kalian bakal dibagiin incoming passenger card. Kalau aku sendiri waktu itu waktu masih di pesawatnya, dan ini gunanya adalah untuk kalian declare any kind of items yang dibatasin gitu oleh Australian Border Force. Kayak contohnya tadi makanan fresh, terus obat-obatan, mungkin kalian bawa peralatan yang ada bahan kayu, bulu atau kulit, terus tadi juga uang tunai atau peralatan elektronik yang nilainya tinggi gitu. Dan kalau kalian misalnya ragu sama barang bawaan kalian, penting juga untuk kalian research before you go, untuk make sure kalian udah ingat apa aja yang dibawa. Dan kalaupun masih ragu gitu pas sudah sampai, lebih baik kalian declare aja. Karena kalau enggak, kalian bisa dapat denda sampai Australian dollar 2.600, dan itu kayak lumayan banget jumlahnya, atau bahkan bisa juga ditolak masuk ke Australia. Jadi penting banget untuk be mindful about this declaration card. Nah, ini dia yang bakal kalian isi. Mungkin
udah kebayang ya kira-kira apa aja yang perlu di take notes. Mungkin kalian bisa Google juga tentang list down of the questions. Terus boleh di next. Ini ada beberapa top items yang sering ditemukan oleh Australian Border Force, kayak contohnya fresh fruit, ini nggak boleh dibawa. Terus misalnya ada duty free items dan tadi obat itu perlu di declare, dan juga homemade food itu disarankan untuk tidak dibawa. Oke, dan ini untuk lengkapnya ada di website Australian Border Force. Boleh di next. Nah, nanti ketika kalian sudah sampai di bordernya, bakal ada beberapa dokumen yang dicek, yaitu yang of course paspor dan juga visa kalian, misalnya subclass 500 untuk students, terus juga yang tadi incoming passenger card itu perlu dikumpulin, dan kalau misalnya ada e-passport yang usianya di atas 16 tahun, kalian juga bisa lewat Smart Gate biar lebih mudah masuknya. Terus untuk proses pemeriksaan, yang pertama di imigrasi kalian perlu tunjukin paspor dan juga visa. Terus dilanjut ke pemeriksaan bagasi. Nah, di sini di mana yang barang bawaan tadi itu bakal dicek melalui X-ray, terus nanti juga ada anjing pelacak dari petugasnya. Terus kalian juga perlu be mindful ya, kalau misalnya kalian bawa barang-barang yang tadi di-declare, itu mungkin bisa melalui pemeriksaan tambahan. Dan juga perlu di-note ketika kalian melalui proses pemeriksaan itu jangan buka HP atau kamera. Oke, boleh di next. Nah, ketika kalian udah sampai, here are the things yang menurut aku tuh penting banget untuk kalian buka pertama kali ya. Yang pertama ada rekening bank. Kalau aku sendiri pakai Commonwealth atau Combank. Dan ketika kalian ke bank ini perlu siapkan dokumen kayak tadi paspor, visa, LOA, COE, dan juga alamat dari tempat tinggal kalian di sana. Dan aku saranin juga untuk kalian bisa buka Smart Access dan juga Saver Account gitu. Nah, untuk Commonwealth sendiri, mereka udah ada aplikasi Combank untuk online bankingnya yang mungkin mempermudah banget untuk sehari-hari, bahkan sampai sekarang pun untuk bayaran aku tuh masih bisa dari Indonesia gitu lewat bank aku di sana. Terus juga untuk SIM card itu kalian bisa beli misalnya di bandara, Coles, Woolworth, atau 7-Eleven. Kalau aku sendiri waktu itu langsung ke store Optusnya. Aku lumayan rekomen Optus karena Optus ini dia ada paket khusus untuk student yang harganya itu hanya sekitar $40 dan dapat 100 GB gitu setiap bulannya. Terus aku juga saranin karena nanti mungkin ada emergency atau apapun itu, jangan lupa untuk kalian lapor diri ke KBRI atau KJRI. Biasanya akan dibagikan juga form ya untuk diisi. Lalu ada beberapa important cards yang perlu kalian punya. Yang pertama tentunya student ID. Nah, kalau student ID sendiri dari pengalaman aku itu biasanya kalian perlu apply secara online dan nanti tinggal diambil ke student center di kampus masing-masing. Biasanya kalian perlu bawa confirmation of enrollment atau bukti pendaftaran, terus nanti bisa diambil kartunya. Terus juga untuk kartu transportasi, karena tentunya kita bakal perlu banget untuk pakai public transportation. Di sini kalau di Brisbane itu ada GoCard yang bisa dibeli di 7-Eleven atau secara online ada juga aplikasi untuk flat fee gitu, kayak Odin Pass yang sistemnya subscription per bulannya di Brisbane. Dan kalau di sini kita flat rate di angka $0.5 atau 50 cent. Terus untuk di Melbourne bisa juga pakai MyKey Card yang wajib tap on dan off karena biasanya juga ada petugas yang ngawasin ya. Terus kalau misalnya di Sydney ada Opal Card. Nah, mungkin kalian bisa cek juga kira-kira untuk di daerah masing-masing tuh kartu transportasinya apa aja sih biar nanti kalian bisa langsung apply juga pas baru datang. Dan aku punya tips juga kalau misalnya kalian tuh bisa juga buat concession card atau diskon khusus untuk pelajar gitu biar lebih mudah untuk kartu transportasinya. Boleh di next?
Dan ini adalah tips dari aku cara untuk survive and thrive as a student. Mungkin penting banget untuk kalian ikut orientation week, apalagi kalau di kampusku sendiri waktu itu orientation week tuh berjalan selama kurang lebih 1 bulan dan mereka tuh mengangkat banyak banget topik gitu, mulai dari cara adaptasi dengan sistem pembelajaran di sana, terus tentang academic integrity yang mungkin perlu kalian ketahui, dan banyak banget kayak market day untuk cari tahu tentang komunitas dan juga tentang sistem akademik dari kampus kalian. Dengan ikutin orientation week ini juga bakal mempermudah kalian untuk adaptasi dengan sistem di sana. Dan aku juga saranin buat coba ikut event PPIA cabang atau ranting di daerah kalian, karena rasanya tuh kayak kembali lagi gitu di rumah, kayak ketemu dengan orang-orang Indonesia dan mungkin lebih banyak juga untuk network di sana. Lalu tentang casual work and internship, mungkin kalian bisa cobain juga untuk pekerjaan casual yang biasanya berdasarkan hourly rate juga dibayarnya, kayak jadi barista, waiter, dan so many more. Ini kalian bisa cek mungkin secara ngeliat langsung gitu di stores-nya kalau misalnya ada job opportunities, terus juga mungkin kalau bisa di kampus, kalian bisa coba jadi misalnya research assistant, admin, dan banyak sih job opportunities yang biasanya dipromot itu di website kampus, atau mungkin kemarin ada juga volunteering opportunities as a research team itu kayak during summer atau winter gitu. Mungkin kalian bisa cek lagi di website kampus masing-masing. Terus kalau misalnya untuk internship, banyak banget peluang atau kesempatan magang secara online. Mungkin kalian bisa lihat di LinkedIn, Seek, Indeed, atau biasanya juga ada career services di kampus, kayak misalnya mereka bantu kasih booth gitu yang bikin kalian dapat kesempatan untuk interact sama HR-nya langsung dari beberapa perusahaan. Dan dari situ mungkin kalian bisa dapat peluang untuk dapat internship. Dan untuk aturan kerja dari visa pelajar subclass 500 itu kalian kerja up to 48 jam per 2 minggu selama periode perkuliahan, tapi bebas kerja mungkin full time saat liburan. Nah, ini mungkin kalian bisa baca lebih lanjut juga. Dan further notes untuk kalian yang tertarik untuk ikut volunteering atau working with children. Nah, kalau misalnya volunteering, kalian bisa ikuti kalau misalnya punya permission to work dari Department of Immigration and Border Protection, dan ini juga sebenarnya izinnya sudah secara otomatis ada di visa kalian. Nah, kalau misalnya untuk volunteering itu nggak kena batas maksimal yang tadi 48 jam per 2 minggu, karena dia sifatnya tidak berbayar ya, teman-teman. Terus, kalau misalnya kalian melamar pekerjaan atau ikut volunteering yang berhubungan langsung dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun, kalian harus tahu tentang regulation di Working with Children Check atau WWCC. Contohnya kalau kalian kerja di sekolah atau daycare, di sini kalian bisa mengajukan Working with Children Check melalui pemerintah di state kalian masing-masing, dan mungkin nanti kalian bisa prepare untuk paspor, bukti alamat, dan juga formulir dari application-nya. Dan kalau misalnya melanggar ketentuan ini, mungkin resikonya cukup berat ya. Kalian bisa dapat sanksi hukum atau bahkan pencabutan visa. Dan biasanya buat Working with Children Check ini bakal dicek juga untuk criminal records-nya. Jadi dipastiin kayak bener-bener kalian tuh sudah proper untuk bekerja dengan anak di bawah 18 tahun. Oke, next. Dan kalau misalnya nanti kalian perlu cuti atau emergency leave yang biasanya ada untuk kalau kalian sedang sick leave atau ada special circumstances, kalian bisa mengajukan cuti dengan surat yang singkat dan profesional. Nanti penting untuk mencantumkan misalnya alasan pengajuan cuti, terus kira-kira nanti durasi dari ketidakhadiran kalian akan berapa lama, dan juga dokumen pendukung kayak misalnya bukti kalau misal kalian sedang sakit dan lainnya. Dan ini tuh biasanya ada regulasi masing-masing di kampusnya. Jadi kalian perlu cek juga, kayak contohnya di UQ sendiri itu harus sesuai dengan kebijakan
dari hak cuti, dan banyak regulations lainnya sesuai kampusnya. Terus untuk cuti akademik, untuk leave of absence, biasanya bisa dengan alasan seperti alasan medis, kayak sakit, operasi, atau mungkin kalian ada tanggung jawab merawat keluarga. Dan dengan kalian mengajukan cuti ini, tentunya akan mempengaruhi status visa kalian. Jadi penting buat konsultasi lebih lanjut sama international office di kampus kalian sebelum mengajukan cuti. Oke, next. Dan ini ada beberapa gambaran dari living cost. Ini reference dari pengalaman aku tinggal di Brisbane. Mungkin kalian contohnya untuk sewa kamar atau rent biasanya dari 200 sampai 300 dan ada beberapa detail lainnya yang bisa kalian baca, mungkin mempersingkat waktu. Untuk tips belanja hemat, kalian bisa compare diskon atau perbandingan harga di different grocery stores kayak di Coles atau di Aldi, dan juga untuk halal food banyak banget yang bisa kalian dapetin. Biasanya bahkan di Coles tuh ada section khusus buat halal, dan buat furniture kalian bisa temuin di FB Marketplace atau Kmart. Oke, next. Last but not least, dari aku mungkin untuk kesimpulannya, biar kalian bisa lebih cepat beradaptasi dan lebih nyaman untuk berkuliah di Australia, aku saranin untuk gak malu untuk reach out ke teman di sana, untuk komunitas, bahkan ke senior kalian, mungkin mau tukar wawasan. Terus juga aku saranin buat bisa be mindful about all these small things, biar kalian tuh bisa cepat adaptasi dari hal kecil, kayak misalnya dari sistem transportasi, cara kalian belanja, dan juga culture untuk berkomunikasi dengan teman-teman dari sana tuh kayak gimana sih, dan juga jangan lupa untuk memanfaatkan fasilitas kampus karena di sana biasanya ada counseling services buat teman-teman yang mungkin struggling dari secara akademis atau butuh mental health support. And don't forget to live your best life in Oz. Thank you teman-teman. Wow, thank you. Thank you banget Mbak Kansa. Mbak Kansa, BTW sebelumnya aku mau bilang PPT-nya bagus sekali. Amat sangat indah dan amat sangat satu vibe gitu ya. Warnanya sangat cantik sekali. Betul, mengikuti branding guideline dari PPIA ya. Keren banget sih Mbak. Oke, thank you Mbak Kansa. Jadi buat teman-teman semua diingat itu yang pertama yang paling penting itu untuk isi incoming passenger card yang kuning tadi itu. Kalau bawa sesuatu itu nanti bakal dikasih sama pramugarinya ya Mbak. Kalau misalnya nanti di pesawat kan sebelum turun. So don't forget to fill that. Kalau misalnya ada yang ragu bawa atau enggak ditulis bawa aja daripada takutnya bilangnya nggak bawa terus nggak taunya kategorinya bawa gitu. Sama don't forget untuk ikut O Week karena that's the time when you can find your sense of community. Thank you banget Mbak Kansa. Thank you for your time juga. Oke, selanjutnya ada Mbak Nurul. Halo Mbak Nurul, apakah sudah siap? Halo. Halo. Jadi Mbak Nurul di sini mau bahas housing tips, healthcare, sama family matters ya Mbak ya. Iya. Oke, so without further ado, the time and place are yours Mbak. Silahkan. Iya. Slide saya kelihatan? Kelihatan Mbak sudah Ya, sangat. oke. Assalamualaikum. Selamat sore bagi yang di Australia. Sore apa malam ya? Malam tapi terlihat siang. Dan selamat siang buat teman-teman yang akan berangkat. Saya ucapkan selamat datang dan selamat berpetualang di sini. Dan saya Nurul Hidayah, seorang ibu yang sedang studi di Monash University, memiliki dua orang anak, sehingga itulah kenapa mungkin saya diminta untuk sharing dengan teman-teman semua terkait family matters gitu ya. Anak yang pertama itu sekarang usianya 16 tahun menuju 17, jadi sudah teens ya, sudah remaja, dan saat tiba di sini dia masih SMP saat itu, 3 tahun yang lalu. Jadi mungkin nanti saya sharing bagaimana mencari sekolah kayak gitu ya.
Kemudian yang satu lagi yang paling kecil itu sekarang usianya turning 4. Jadi 3 tahun yang lalu masih usia 10 bulan. Jadi seputar yang akan saya sharing itu terkait hal-hal itu tadi dan juga yang ada kaitannya dengan housing, juga healthcare. Kita mulai aja. Wow, oke. Pertama, terkait housing, mudah-mudahan teman-teman sebelum sampai ke sini sudah punya apa namanya, sudah punya rencana akan tinggal di mana atau barangkali malah sudah dapat akomodasinya mau di mana. Tapi kalau tidak, teman-teman bisa pakai temporary accommodation dulu. Kalau saya dulu karena berkeluarga, jadi saya awal datang itu bersama suami dan juga 2 orang anak. Jadi kalau nyari temporary misalnya ikut ngekos ke orang-orang lokal atau ngekos ke teman-teman yang sudah ada di sini, itu sulit karena membawa keluarga. Jadi awal itu menggunakan Airbnb. Nah, nantinya ke depannya teman-teman juga bisa memilih berbagai types dari akomodasi ini, bisa rent house atau apartemen. Biasanya kita bisa pakai agent atau bisa juga private rentals. Jadi langsung ke landlordnya, langsung ke pemilik dari rumah atau apartemen itu. Tapi sekarang itu umumnya sih kebanyakan pakai real estate agent. Jarang yang private rentals meskipun ada lah satu dua. Kemudian kita juga bisa pilih mau yang furnished atau enggak. Dan ini tergantung sekali dengan pilihan teman-teman, sukanya yang kayak gimana. Ada yang saya cuma sebentar di sini misalnya, ambil hanya 1 tahun sehingga kayaknya nggak perlu beli furniture dan segala macam. Sehingga pilih yang fully furnished misalnya. Kalau saya pribadi pilih yang non furnished karena punya anak kecil, jadi takut rusak dan segala macam daripada nanti harus ngeganti. Mending saya menyediakan furnitur dari awal dan itu biasanya bisa dapat murah kalau kita beli yang second hand. Yang tadi dibilang sama itu ya sama Mbak Hansa tadi. Kemudian kalau kita mau rent rumah, kita juga perlu menyiapkan bond yang ini tuh sebenarnya refundable dan jumlahnya sekitar 4 minggu apa namanya harga rental. Dan ini kita harus pastikan bahwa bond kita itu masuk ke eh, governmental department tertentu. Kalau di Victoria namanya RTBA, nggak tahu di tempat-tempat yang lain mungkin beda, tetapi itu kayak pihak dari government yang mengelola bond-bond yang ada. Jadi jangan sampai bond kita itu tersimpan di apa namanya di landlord misalnya. Ini untuk melindungi melindungi kita, itu sebagai safety kita, sebagai keamanan kita, sehingga di akhir itu bisa dikembalikan kalau tidak terjadi sesuatu pada rumah yang kita rental atau apartemen yang kita rental. Karena biasanya kondisi kita keluar itu harus diupayakan sama, persis sama ya, kecuali kalau kayak minimum karena penggunaan misalnya agak lecet-lecet dikit sih, it's okay. Tetapi saya pernah kejadian ada sobek, jadi memang awalnya itu sudah sobek si apa namanya screen dalam penggunaan setiap hari kan apa namanya tarik lepas akhirnya lepas sama sekali pas di akhir itu saya diminta untuk mengganti full jadi mengganti dengan new blind padahal di awalnya udah rusak jadi kalau terjadi seperti itu ketika misalnya sebenarnya kondisinya memang udah jelek, kita harus lapor di awal. Dan tiba-tiba misalkan tadinya nggak lepas sih, tapi memang udah agak-agak akan lepas. Ketika lepas itu harus segera lapor supaya tidak dipotong dari bon kita gitu. Dan ini akan berpengaruh ke riwayat rental kita ke depannya. Kalau misalnya kita bonnya pernah dipotong, itu kan jadi apa ya catatan negatif buat apa namanya agent yang akan memberikan rent kepada kita misalnya gitu. Kalau saya kemarin akhirnya minta ke agennya saya bayar langsung, jadi bondnya jangan dipotong dengan tujuan supaya nama saya bersih gitu. Karena toh juga rusaknya itu nggak sengaja gitu. Oke, teman-teman juga bisa rent ini bisa
nggak mesti sendiri, bisa share dengan teman-teman yang lain. Kalau di sini kan ada komunitas teman-teman mahasiswa Indo bisa barengan, misalnya join application. Atau kalau enggak bisa cari housemate-nya di sini misalnya. Ini beberapa housemate yang recommended sama pemerintah Australia. Nanti teman-teman kalau slide-nya dibagikan bisa klik aja ini ya. Lalu tipe yang lainnya kalau nggak mau rent house atau apartemen, kita juga bisa ngerental akomodasi yang memang secara sengaja dibuat khusus untuk student. Jadi managed student accommodation ini mirip dengan yang ketiga, University Managed Accommodation. Cuman kalau yang kedua ini dimanajinya sama orang, sama bukan uni, tetapi ditujukan untuk student. Biasanya yang isi harus student aja. Tetapi di beberapa tempat bisa student dengan pasangan misalnya. Seringkali kalau anak-anak itu tidak diizinkan untuk di student accommodation. Tapi nanti dicek lagi aja, diizinkan atau enggak bagi teman-teman yang bawa keluarga gitu ya. Nah, ini juga ada di sini ada link-link yang mungkin nanti bisa dikunjungi setelah ini sama teman-teman. Ini beberapa accredited managed student accommodation misalnya yang menawarkan seperti apa. Kalau university manage silahkan kontak unitnya masing-masing. Lalu teman-teman juga ada pilihan untuk tinggal di homestay atau living with locals and families. Jadi tinggal di orang Australia misalnya itu bisa. Ini bisa dicari siapa sih yang nawarinnya. Ya, yang nawarin ini siapa aja. Teman-teman nanti bisa klik link ini. Eh, ini insya Allah terpercaya karena saya ambil dari websitenya Department of Education juga. Nah, homestay ini biasanya ada yang hanya ruangan dikasih plus utilities, ada juga yang sampai sama makanan juga. Saya pernah dulu di South Australia, di Adelaide, itu tinggal sama host family gitu, itu ditanggung dari makan segala macam gitu. Jadi kita bayar aja selama sekian minggu itu berapa, dan itu mereka siapkan semuanya gitu. Oke, itu. Nah, gimana nih kalau misalnya mau renting? Ini terutama untuk yang membawa keluarga. Karena yang membawa keluarga kalau nyelip-nyelip itu agak susah, kayak di homestay juga kayaknya berat. Jadi lebih banyak yang membawa keluarga itu kita ngeren rumah. Ini mungkin price range-nya bisa macam-macam tergantung dari daerah teman-teman. Tergantung dari state-nya, tergantung juga dari lokasinya, apakah itu di city atau di suburb. Ini contohnya beberapa price range. Ini di daerah Clayton, tempat saya tinggal, kurang lebih seperti ini. Ini harga mediannya seperti ini. Dan ini juga kita bisa melakukan joint application. Jadi nggak sendiri, misalnya ada juga yang single-single semua, misalnya 2 orang tapi mau barengan ngeren rumah bisa juga. Ini beberapa website yang bisa teman-teman kunjungi dan hati-hati kadangkala ada yang iklan di FB biasanya. Iklan di FB kemudian nawarin rumah dan sebagainya itu seringkali harganya murah. Ya pokoknya kalau kita melihat sesuatu yang to be true itu kita harus agak apa namanya ya, kita harus waspada gitu. Dan tanyakan kepada uh, kenalan kita yang sudah tinggal di sana. Misalnya di FB itu bilang, ini harganya sekian loh, kok murah banget. Coba cek alamatnya. Kemudian nanti bisa minta teman yang udah di sini buat ngecek langsung. Kalau misalkan yang di FB. Kalau di realestate.com misalnya ini, kalau ini terpercaya gitu. Lalu untuk mencari rumah ini kita juga bisa menggunakan filter price. Kita mau rent rumah yang harganya berapa sih? Mau antara berapa sampai berapa? Atau misalnya saya budgetnya per weeknya itu mau 500, oh mau ambil yang maksimum 500 misalnya. Terus juga di searchingnya itu kita bisa filter juga locationnya. Lokasinya mau di mana sih? Mungkin ada hal-hal yang bisa kita pertimbangkan apakah pengen yang dekat ke kampus misalnya supaya tiap hari gampang pergi ke kampus kalau misalnya ada yang kuliah tiap hari, atau juga perlu di-consider juga dekat nggak sih sama bus stop gitu.
atau public transport lainnya kayak train, tram, dan sebagainya. Kalau yang punya anak mungkin bisa dipertimbangkan juga dekat nggak sih ke sekolah anak. Kalau saya di awal mempertimbangkan yang dekat ke sekolah anak, karena anak saya yang pertama itu dia SMP pas awal di sini anak yang kecil masih bayi. Jadi saya nggak mungkin untuk nganterin anak ke sekolah gitu. Sehingga saya mengambil misalnya yang dekat ke sekolah biarinlah agak jauh ke kampus juga itu. Kemudian bisa juga mungkin dipikirkan oh yang dekat ke shopping center atau misalnya yang punya anak yang dekat ke park ke taman-taman supaya bisa dengan mudah ngajak anak-anak bermain ke taman dan juga bisa dipertimbangkan yang dekat ke healthcare facility misalnya. Tapi tentu saja tidak ada yang rumah atau tidak ada tempat yang semuanya ini ada gitu. Tidak ada yang sempurna. Pasti dekat ke kampus, jauh. Ya pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Silahkan mana yang sangat dibutuhkan oleh kita gitu. Tapi menurut saya paling penting itu adalah dekat ke bus stop. Misalkan jauh ke kampus, tapi kalau ke bus stop dekat ini relatif mudah sekali gitu. Lalu kalau kita mau rent rumah, ada beberapa langkah yang mungkin bisa kita lakukan. Pertama, inspeksi itu wajib. Jadi kita harus ngecek dulu rumah atau apartemen yang akan kita sewa. Kita cek apakah sesuai nggak dengan keinginan kita. Kemudian karena sekarang itu kompetitif banget, maka kita juga perlu approach ke agentnya. Jadi ketika inspeksi itu kita nggak cuma ngeliat-liat doang gitu, tapi tunjukkan bahwa kita itu interest ke rumah tersebut atau interest ke apartemen tersebut, kita ya bertanya-tanya ke agen tersebut misalnya. Dan juga kalau teman-teman misalnya mau inspek tetapi kemudian nggak apa namanya nggak punya waktu untuk inspek, teman-teman juga bisa minta bantuan teman teman yang sudah ada di sini misalnya. Lalu untuk aplikasi, sebelum kita mau aplikasi itu, upayakan kita sudah mempersiapkan dulu beberapa dokumennya. Karena sekali lagi ini kompetitif, seringkali orang itu ketika inspeksi dia udah tinggal apa namanya, tinggal submit apply aja gitu. Dan beberapa tips yang bisa memudahkan itu adalah terkait bank statement. Jadi bank statement kita misalnya upayakan ya minimal 3 bulan dari harga rent. Tapi ini sebenarnya nggak ada apa namanya ya, nggak ada ketentuan khusus. Hanya ini pengalaman dari beberapa teman. Meskipun saya sendiri waktu awal itu bank statement saya yang home bank itu hanya 1 bulan lebih apa ya, 1 bulan lebih dari harga rentalnya, tapi saya masih punya bank statement yang waktu di Indonesia. Jadi ketika sebelum nyampe ke sini, kita bikin kan bank statement untuk membawa family. Jadi bank statement itu yang digunakan untuk mengajukan visa. Karena ketika visa kita upgrade untuk membawa dependen, itu kan harus ada uang jaminan untuk suami, untuk 2 anak yang jumlahnya agak lumayan saat itu. Jadi saya pakai dulu bank statement itu. Setelah itu juga untuk membawa dependen itu kita juga harus membayar insurance upgrade yang tadinya dari single ke multifamily. Yap. Mbak Nurul, dua menit lagi Mbak Nurul waktunya. Oh, ya ampun. Ya udah, berikutnya oh masih housing udah 2 menit lagi. Ya udah. Itu terkait housing mungkin ya. Untuk family, ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan. Pertama, memakai childcare karena uh, studi di sini cukup berat. Kalau misalnya bisa bagi waktu dengan pasangan, misalnya, itu bagus sekali. Tetapi alangkah baiknya juga kita bisa meminta bantuan dari daycare. Ini ada family daycare, ada child care center biasanya untuk usia 3 bulan ke atas dan untuk awardee dari AAS, alhamdulillah ada child care subsidi sampai 95%. Tapi kalau yang enggak kayak saya dari LPDP, jadi nggak ada child care subsidi sehingga biayanya sekitar 130 sampai 190 daily. Mungkin ini bisa dikonsider apakah mau masukin anak ke daycare atau membawa keluarga dari Indonesia ke sini untuk membantu merawat misalnya ya, atau suaminya kerja untuk bayarin daycare atau suaminya ngasuh anak gitu ya. Kemudian
Untuk usia 3 sampai 4 tahun, kalau di Victoria itu kindernya itu free, jadi lumayan 15 hour untuk 3 sampai 4 tahun. Jadi orang tuanya bisa bekerja atau orang tuanya bisa belajar selama 15 jam per week gitu. Kemudian untuk primary school mulai dari prep kelas 0 SD itu sampai primary sampai secondary school itu biayanya free, dalam tanda petik free di sini artinya tidak sama dengan biaya international student. Jadi free untuk research student. Kalau orang tuanya misalnya master by research atau PhD by research, ini dikasih free dalam tanda petik. Tanda petiknya ini adalah tiap tahun sebenarnya ada aja biaya yang dikeluarkan, tapi biayanya nggak sebesar kalau international student. Misalnya kalau international student di SMP misalnya dia per tahun itu harus bayar 13.000. Tetapi kalau anak student by research ini dibebaskan dari yang 13.000 itu, hanya membayar biaya kegiatan aja. Biaya kegiatan biasanya setahun itu sekitar $400 lah, ya $400, atau ada kegiatan-kegiatan misalnya pergi ke mana camping, misalnya itu kita ada bayar $30. Tapi kalau misalnya merasa saya nggak mampu membayar misalnya $30, boleh datang ke sekolah untuk menyatakan apa ya, keberatan, nanti di waive gitu. Lalu kalau misalnya bagaimana dengan master student yang bawa anak SD atau SMP karena harus bayar fee yang cukup besar, ada alternatif lainnya yaitu dengan homeschooling. Oke, kemudian untuk keluarga ketika datang ke sini tentunya datang menuju budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, mungkin bisa dipersiapkan dulu di tanah air dengan English course atau pembiasaan di rumah. Dan ketika datang ke Australia, biasanya ada language center juga. Ada yang itu integrated di sekolahnya, misalnya di SD-nya atau di SMP-nya, tapi ada juga yang terpisah. Kalau misalnya terpisah, biasanya sekolah biasa mengirim ke sekolah yang ada language center-nya. Kalau udah beres dari language center, 1 atau 2 term, bisa 3 term, bisa 1 tahun, tergantung kecepatan anak beradaptasi. Ada yang 1 term udah bisa masuk ke kelas biasa. Dan itu biayanya sama dengan yang tadi ya, free untuk research student. Lalu untuk yang bawa bayi, ini hati-hati dengan kemampuan bahasa anak karena mungkin ibunya sibuk, kemudian jarang berkomunikasi dengan anak, ini bisa membuat progres anak untuk berbicara agak lambat. Jadi bisa dikonsider tadi gimana caranya supaya kita tetap bisa berkomunikasi dengan anak, apakah masukin ke daycare supaya emaknya jangan terlalu capek misalnya mengerjakan tugas, membiarkan anak di gadget itu agak bahaya juga, atau datengin neneknya, datengin siapa gitu ya. Kemudian untuk dependent visa yang perlu dipersiapkan adalah bank statement dengan jumlah tertentu, lalu upgrade insurance bisa ke dual family atau multi family. Kalau dual itu bisa sama pasangan atau juga bisa sama anak, yang penting berdua. Kalau multi family dengan pasangan plus jumlah anak, eh, regardless jumlah anaknya berapa. Ini sih Lalu Mbak Nurul. selama, yap, habis Maaf, waktunya. udah habis waktunya, boleh di sum up aja Mbak Nurul. Soalnya nanti juga ada Oke, Q&A session juga oke, di ya, apa namanya breakout room gitu ya. Buat ya, teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau nanya-nanya, nanti bakal ada lagi kok Q&A ya, kalau session. ada yang nanya-nanya, silahkan nanti di tiap state ada ya Mbak ya. Dan ini Benar, juga benar. nanti di-share ke teman-teman semua. Dan ada beberapa link yang barangkali teman-teman bisa apa namanya explore lagi. Iya, Ya, betul. ya, Makasih banyak mohon Mbak Nurul. maaf bila banyak kekurangan dan masih banyak yang belum tersampaikan. Mudah-mudahan bisa dieksplor lagi. Ya, terima Iya, kasih. mohon maaf ya Mbak Nurul, waktunya sangat It's terbatas. okay. Ya, Soalnya juga ngomonginnya masalah housing ya, housing benar-benar kompleks karena bisa kemana-mana, problemnya juga banyak. Jadi makasih banget Mbak Nurul udah sharing juga. Jadi teman-teman nanti bisa dieksplor juga banyak ininya, apa namanya, banyak link-link yang dikasih juga sama Mbak Nurul di presentasinya. Jadi teman-teman stay tune. Abis ini kan kita ada Q&A session, setelahnya bakal isi survei. Di akhir surveinya itu teman-teman bisa dapat presentasi dari Mbak Kansa sama Mbak Nurul juga gitu ya. Sama teman-teman yang baru datang boleh banget diganti ininya apa namanya pakai format yang ada. Formatnya itu state-nya teman-teman yang dituju sama nama teman-teman. Jadi underscore nama, misalnya mau ke New South Wales, jadi NSW underscore, misalnya namanya Emily, jadi NSW underscore Emily gitu ya.
Oke, makasih banget Bu Nurul, makasih Mbak Kansa buat presentasinya. Selanjutnya kita mau foto session dulu nih. Boleh banget di teman-teman on cam, boleh banget dipakai dulu em, gincunya silahkan, dirapi-rapihin dulu rambutnya, siapkan senyuman terbaiknya. Iya. Jadi em, boleh kita kasih waktu 1 menit untuk siap-siap buat on cam. Silahkan. Wih, sudah pada on cam. Halo. Halo Mas Iksan, halo Mas Rohmat, halo Mbak Latifah. Ayo boleh, aku kasih waktu sedikit lagi untuk pada on cam. Wow, ada yang sedang jalan bahkan ikut juga ya, disempat-sempatin. Oke, sudah semua? Sudah siap? Siap ya Mbak Zara, aku aba-aba Mbak Zara yang Mbak Farah ya, Mbak Farah yang screenshot ya. Oke, thank you. Oke, aku aba-aba ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua. Boleh aba-aba lagi. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Makasih juga Mbak Farah sudah di screenshot. Makasih ya, sekali lagi makasih Mbak Nurul sama Mbak Kansa buat pemaparannya. Thank you sekali. Nah, setelah ini kita bakal ada sharing session tadi seperti yang udah dibilang. Jadi makanya teman-teman boleh diganti dulu nomor apa namanya penamaannya dengan state dan juga nama teman masing-masing, nama teman masing-masing. Jadi kalau misalnya mau ke Victoria, jadi VIC underscore nama teman-teman gitu ya. Oke, sambil ditunggu, nanti teman-teman di situ bisa nanya-nanya ke student representative. Nanti akan ada teman-teman dari PPIA cabang dan ranting bisa ditanya mau join PPIA atau misalnya mau join community, masalah housing atau masalah tadi yang belum sempat dibahas sama Mbak Nurul mau ngomongin misalnya healthcare atau lanjutin nyari akomodasi untuk kampus bagaimana gitu ya. Jadi silakan teman-teman boleh ditanyakan, ask away, ask your questions karena pasti untuk masuk ke negara baru yang sangat berbeda ini banyak banget yang bisa bikin bingung, banyak banget yang masih belum tahu nanti belanjanya di mana, makanan halal biasanya ada di mana. Itu bisa banget nanti ditanyain. Ada komunitas apa sih di kampus? Terus kalau mau belajar di kampus tuh biasanya gimana? Library-nya oke atau tidak ya gitu. Itu boleh banget langsung ditanyain aja ke teman-teman semua. Jadi don't hesitate to ask your questions karena di sini kita bakal bantuin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman semua. Waktunya itu 35 menit. I hope that's enough untuk teman-teman semua di sini menanyakan kebingungannya. Semoga mendapatkan pencerahan juga gitu ya teman-teman. So, bagi yang di sini juga jangan lupa nanti bakal di-share ininya apa namanya presentasinya Mbak Nurul sama Mbak Kansa. So, stay tune sampai akhir ya. Nah, mungkin yang belum masuk bisa dibantu assign ya, moderator ya, Iya atau iya, IT lagi hari ini. lagi dibantu di-assign sama Mbak Zara, Mas Alo sama Mbak Farah. Terima Oke, terima kasih banyak. Halo, selamat kembali teman-teman. Halo, halo, halo. Gimana? Sudah nanya-nanyanya? Apakah sudah mendapatkan pencerahan? Sudah lebih jelas ya? Boleh banget kalau misalnya ada yang mau di-share di um, kolom chat. Boleh. Tadi nanya-nanya apa aja. Semoga teman-teman sekarang pas sudah berangkat, pas nanti mau berangkat atau yang sekarang udah di sana, udah
dapat informasi-informasinya, udah lebih ngerti, atau setidaknya bahkan dapat teman baru ya, sambil chat-chatan, sambil nanya-nanya. At least you guys have a sense of community now. Nggak sendirian kalau misalnya nanti ke Australia atau pas sekarang udah sampai Australia gitu ya. Oke. Em, boleh Mas Alo di next? Terima kasih Mas Alo. Oke. Nah ini tadi seperti yang aku udah bilang teman-teman, mohon diisi surveinya. So we have a survey here. Um, boleh teman-teman isi sejujur-jujurnya biar kita juga tahu apa yang bisa kita improve dari acara ini. Nah, nanti setelah teman-teman udah isi, by the end of the survey, nanti bakal ada PowerPoints dari PPT-nya Mbak Nurul sama PPT-nya Mbak Kansa juga. Jadi kalau misalnya tadi ada yang, link apa tuh tadi mau diklik, atau misalnya, tadi cari housingnya di mana ya websitenya gitu. Tadi udah disediain sama di PPT-nya Mbak Kansa sama Mbak Nurul juga. Jadi boleh banget teman-teman semua di sini isi aja surveinya buat feedback pre-departure ini. Nanti setelah disubmit teman-teman bisa langsung dapat link ke PPT-nya gitu ya. Nah, itu sama teman-teman PPIA udah dikasih linknya bisa tinggal langsung di ini aja apa namanya diklik aja untuk diisi. Terus kalau buat recordingnya sendiri nanti bakal di-upload di YouTube. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir. Sama PPIA ini nanti recording dari meeting hari ini atau event hari ini bakal langsung di-upload di YouTube. Jadi teman-teman juga bisa lihat. Nanti bakal di-share juga linknya gitu ya. Terus sebelum aku tutup, I just wanna mention if you guys need any more help, have any more questions, feeling lonely, feeling like you guys are all alone di negeri Kangguru ini, teman-teman bisa um, contact your local PPIA. Tadi kan sudah tanya-tanya ya sama representatif dari cabang dan ranting. So if you guys need any more help, you can always ask them, tanya ke PPI yang ada di university kalian atau juga tanya ke PPI yang ada di state kalian. Or you can also ask us as well. We are very much open. Jadi I just wanna let you know that you guys are not alone in this. Pasti untuk pindah pertama kali itu susah dan selalu berat, tapi semuanya itu nggak pasti sendirian, selalu ada yang nemenin gitu ya teman-teman. So, thank you so much udah ngeluangin waktunya hari ini, sudah datang, sudah meramaikan acara ini. Jadi itu bisa dilihat di kolom chat banyak yang share untuk guidebook dan juga untuk Instagram. Tadi yang minta-minta boleh banget langsung diklik aja. But first jangan lupa untuk isi surveinya lagi sekali lagi. And aside from that, thank you so much. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata dari aku dan dari acara ini. See you in Australia. So, bye-bye. Silahkan teman-teman kalau sudah boleh. Makasih ya. Thank you Kak Emily. Terima Thank you kasih PPI. semuanya. Komite pusat Terima kasih. diharapkan Terima masih kasih stay ya. semuanya. Thank you semuanya. Thank you, guys. Thank you. Oke, buat teman-teman panitia, boleh di sini dulu. Abis ini kita bakal ada eval ya. Silakan buat teman-teman yang udah selesai isi surveinya, boleh meninggalkan room, nggak apa-apa.